Shalom semuanya, kembali membajak Squeeze Show. Oh, nggak ada yang jawab kali ini ya. Ini yaitu adalah ngasih aja gitu. Jadi nanti mungkin buat teman-teman yang buat ada pengalaman gitu kan, ada cerita yang mungkin pernah memberi atau ngasih sesuatu gitu kan, tiba-tiba suka ada hal-hal yang mengusik hati saya untuk memberi gitu, entah itu amen gitu kan, atau anak-anak yang jualan tisu gitu kan. Nah, nanti mungkin brother sister boleh kalau ada cerita atau ada pertanyaan seputar hal memberi ini, hal ngasih ini, boleh nanti brother sister boleh tulis komen. Dan seperti biasa, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi, yang sangat kredibel. Ya, mari kita langsung aja kita undang malam hari ini narasumber kita. Mari kita nantikan kehadiran narasumber kita. Halo, Jonathan. Halo, Ricky. Nah, ini dia. Apa kabar, Jonathan? Baik. Baik. Ya, luar Dengar, biasa. suara saya dengar ya? Sip. Kedengeran. Oke, mungkin buat Halo, narasumber David. yang Saya ngeliat David di belakangnya Ricky. ya kok dia lagi ini kok, karena acaranya saya baca terus kok. Oh, tuh. Oke. Mungkin Biar kita inilah. menyapa Biar- kita dulu kok. Shalom, brothers and sisters yang sudah bergabung di acara Squeeze Show. Santuy skuy. Santuy Skuy. Dan oh ya, mungkin brother and sister yang yang sudah join, boleh coba kasih jempolnya, yang dengar suara kita boleh kasih jempolnya biar kita tahu suara kita terdengar dengan jelas. Jempolnya. Oke kok. Gimana kabarnya, Rick? Luar biasa hari ini kok. Hari ini kenyang pastinya kok. Wah, kenyang terus. Luar biasa kok pokoknya hari ini. Sip. Banyak energi. Oke kok, malam hari ini kok, jadi sesuai dengan tema kita malam hari ini kok. Ini kita mau ngebahas, kan judulnya ngasih, ya ngasih aja gitu. Nah, jadi kita mau bahas tentang masalah kita memberi, bagaimana kita memberi gitu kan. Nah, nanti prinsip-prinsip memberi itu menurut Alkitab itu seperti apa, kita mau bahas tuntas gitu kan. Kita nanti mau sharing-sharing pengalaman, dan juga mungkin nanti brothers and sister yang punya pengalaman yang seperti itu boleh juga sharing sama kita gitu kan, ataupun ada pertanyaan gitu tentang hal-hal itu boleh ketik di kolom komen yang ada di bawah. Oke. Nah, jadi tentang tema malam hari ini kok, nah ini saya jadi keinget pengalaman saya kok. Yes. Nah, jadi waktu itu pertama sebenarnya ini kejadian sebenarnya udah lama banget lah, zaman saya masih lebih muda dari sekarang masih muda sih. Cuman jauh dulu waktu saya masih lebih muda dari sekarang. Waktu itu saya lagi pergi ceritanya kok. Lagi keluar rumah gitu kan. Nah, itu Berarti ini udah lama banget ya? wah, Kalau hari-hari ini kan udah pergi soalnya. iya betul kok. Hari ini kan cuma makan doang di rumah kok. Dahulu kala. Nah, jadi waktu itu saya ceritanya lagi baru mau pergi dari rumah, ini belum jauh dari komplek rumah saya. Pada saat itu saya lagi naik kendaraan. Nah, tiba-tiba di depan kendaraan saya itu ada mobil, terus di depan ada motor. Nah, itu yang motor itu lagi ngangkut bahan-bahan makanan kayaknya sih kok ada. Jadi waktu itu ada telur gitu kan, ada sayur-sayur gitu kan. Dia lagi jalan. Nah, entah gimana tiba-tiba
entah si mobil ini yang nabrak atau motor ini yang jatuh, pokoknya saya lihat motor ini sudah jatuh kok. Pokoknya terus telur itu sudah berserakan di jalanan, terus sayur-sayurnya sudah berada di jalanan gitu kan. Nah cuman yang waktu itu saya lihat si pemilik mobil yang di belakang ini dia berhenti untuk marah-marah sama si yang naik motor itu kok. Nah pada saat saya lihat gitu kan, nah itu tiba-tiba dalam hati saya kok itu muncul sebuah kayak satu kayak satu suara hati yang kuat gitu kan. Wah, kamu harus menolong orang yang jatuh itu. Wah, gitu ya. Ada ekonya nggak? Ada eko. Oh, ada eko. Ada eko. Kamu harus menolong orang. Tuh. Wah, Ada ekonya bro. Ya kan, itu berarti penting banget tuh. Iya, gitu. Makanya itu kok itu sampai sekarang juga masih membekas kok di hati saya. Tapi ini bercanda ya buat yang dengerin. Iya. Kalau ada ekonya berarti Gak ada eko. Bercanda kok. Suara hati saya yang ada ekonya kok. Nah, lanjut. Jadi waktu itu pada saat saya lewat ada ada keinginan gitu kan. Wah, ini saya harus tolong nih orang gitu kan. Nah, cuman saat itu saya menghiraukan lah gitu. Jadi saya masa iya sih, udah terus lagi buru-buru juga kan, ada urusan, ya udah terus akhirnya saya lewat aja gitu kan. Nah cuman sejak saat itu karena saya waktu itu nggak berhenti buat nolong orang itu gitu kan, saya jadi sampai sekarang ini ada satu penyesalan gitu, kayak wah coba waktu itu ditolong gitu kan. Coba waktu itu saya boleh bantu dia, entah itu saya boleh kasih dia uang untuk gantiin makanan yang jatuh atau seperti apa gitu kan. Wah itu jadi sampai sekarang itu saya masih inget jelas gitu ke perasaan itu kok gitu kan. Nah ini saya pengen tanya ke Bang Yonatan, apakah misalnya kalau kita mau ngasih gitu kan, ya itu jadi kadang kita banyak pertimbangan gitu kan, mau ngasih mau enggak, mau ngasih mau enggak gitu kok. Nah ini sebenarnya prinsipnya gimana sih kok, apakah kita emang mau ngasih ya ngasih aja gitu kan sesuai judulnya, atau kadang-kadang ya kita emang butuh nikmat gitu kan, kita lihat dulu orang-orangnya seperti apa gitu kan, kita research dulu orangnya nih beneran nggak nih, butuh dikasih nggak nih kayak gitu. Mungkin tapi kalau Nathan mungkin boleh dulu coba sharing dulu sama kita kok gimana tentang tema malam hari ini kok. Tadinya saya mau jawab dengan gampang aja ya, tapi dengar kata-katanya Ricky, ada kata-kata research gitu, wah jadi keren juga nih ya. Jadi jawabannya jangan terlalu gampang juga, ntar dia pikir gampang amat jawabannya gitu. Udah selesai dong ntar acaranya kalau gampang-gampang kok. Oke, acara malam hari ini selesai sudah. Saya pikir ada beberapa jenis bantuan ya. Beberapa jenis bantuan. Nah, kalau tadi ada kata-kata research, keren banget. Soalnya gini loh, kadang-kadang ada orang yang sebetulnya kalau nggak kita bantu juga nggak mati kan. Nah, misalnya ada orang pengen butuh uang dalam jumlah yang besar. Jadi ini bukan ngomong orang yang kekurangan. Ngomong riset sih, jadi saya kepikiran. Jadi kalau yang orang di pinggir jalan, pemulung, terus tadi Ricky cerita pengalaman tentang orang yang ditabrak gitu, itu nanti kita segmen berikutnya lah. Cuma kadang-kadang memang terjadi kan ya dalam hidup kita, ada orang yang sebetulnya nggak kita bantu juga nggak mati kan. Cuman mereka minta bantuan dengan alasan misalnya mau ada kebutuhan nih, anaknya sekolah, atau mau ada kebutuhan buat bisnisnya, atau buat apa gitu ya. Nah, saya pikir kalau bantuan-bantuan yang kelasnya seperti itu, jadi bukan hidup dan mati keadaannya, bukan hal-hal yang kritis gitu ya. Saya pikir kata-kata Ricky benar juga ya, harus kita research gitu ya. Kalau misalnya dia minta kita support buat bisnisnya, support buat tokonya, atau apapun lah ya, kata-kata itu bagus banget ya, kita research dulu gitu kan. Memang bener nggak, perlu dibantu nggak gitu sih.
Jadi kita mesti bisa memilah-milah ya. Pertama, kalau itu nggak sampai life and death situation ya istilahnya ya. Eh, atau misalnya dia bukan orang yang sampai gimana gitu ya. Saya pikir kata-kata research itu bagus ya. Kita selidiki, kita teliti, jangan sampai kalau saya sih ngelihatnya gini loh. Misalnya itu teman kita atau saudara kita. Kalau saya ngelihatnya gini, jangan sampai hubungan kita jadi rusak gara-gara kita salah membantu, gitu kan? Ya, ya, ya. Karena saya juga pernah ngalamin gitu ya, ada teman deket, ya mudah-mudahan dia nggak nonton sih. Teman deket banget lah, terus ya kita temennya udah begitu deket, terus dia mulai memberanikan diri begitu ya. Ya kadang-kadang saya bantu ya kalau teman. Tapi kadang-kadang saya juga nanya gitu kan ya, buat apa. Ya sudah pasti saya doakan gitu. Nah jadi saya pernah ngomong juga ya, saya bilang daripada hubungan kita rusak hanya karena uang. Karena kalau sekali saya kasih uang, saya pasti punya ekspektasi kan ya. Jadi saya bilang daripada hubungan kita rusak, udahlah kita bertemannya tanpa ada hubungan keuangan. Itu saya pernah ngomong gitu juga sih. Gitu sih Rick. Saya pikir yang segmen pertama menjawab pertanyaan Ricky soal research tadi nggak salah juga, bagus juga. Gitu. Iya, tapi kan itu kan bisa kita lakukan kalau misalnya emang kita mungkin kenal atau sekedar tahu lah, minimal kita tahu orang itu kita bisa lakukan gitu kan. Contoh misalnya ada teman saya yang tiba-tiba minta bantuan karena misalnya contoh saudaranya atau siapanya di keluarganya sakit gitu misalnya. Ya itu kan saya bisa melakukan riset apakah oke saya jenguk dulu istrinya misal di rumah sakit atau mungkin bisa. Iya, benar. Nah, tapi apakah maksudnya kalau hal-hal itu untuk berlaku juga untuk orang yang kita nggak kenal gitu. Ya, kan itu kita susah kan ngelakuin kan kok. Gitu. Contoh ya di zaman sekarang inilah kok ini kondisi yang saat ini sedang kita alami kan banyak juga tuh kita lihat kan orang-orang yang kehilangan pekerjaan gitu kan atau jadi nganggur dadakan gitu loh. Dan mereka sebenarnya beban hidupnya kan ada banyak gitu kan. Nah kita nggak tahu mana yang benar, mana yang memanfaatkan keadaan gitu kan. Nah itu gimana? Tiba-tiba kalau misalnya memang kita ngelihat orang ini kasihan ya, tapi kita kenal juga enggak gitu, kita nggak tahu nih orang ini benar-benar membutuhkan apa enggak. Nah kira-kira kalau kita mau memberi seperti itu kira-kira gimana Pak? Nah jadi kita ngomong yang secara umum ya, secara general ya. Kalau tadi kan yang kenal dan sebagainya. Kita banyak orang yang kekurangan, banyak orang yang nggak punya income, nggak punya penghasilan, atau penghasilannya sangat minim. Tapi bagus kata-kata Ricky tadi kan juga ngomong takutnya ada yang menyalahgunakan. Itu kan kita baca juga di berita, lihat di berita. Wali Kota Bogor ya kalau nggak salah ya, Bima Arya kan marah-marah ya. Ada yang dikasih bantuan sosial, uangnya malah buat beli baju gitu, buat beli. Salah gunakan gitu kan Bro. Nah tapi saya selalu teringat gini dalam kitab Matius 25 mulai ayat yang ke 34 sampai 46 ini ayat yang panjang banget ya. Matius 25 ayat 34 sampai 48 itu kan 46 ya, saudara boleh buka atau catat aja. Jadi ngomongnya ini kan hal kerajaan surga, seperti gitu ya, hal kerajaan surga. Jadi satu kali Yesus bilang ketika aku lapar, kamu nggak kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu nggak kasih minum. Ketika aku jadi orang asing, kamu nggak kasih aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu nggak kasih aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu nggak melawat. Ketika aku penjara, kamu nggak mengunjungi dan sebagainya. Nah terus
orang-orang itu nanya, "Loh Tuhan, kapan kau lapar? Kapan kau haus?" gitu ya. Kayaknya juga Tuhan Yesus kan sama murid-muridnya, jadi murid-murid nggak pernah ngelihat seperti itu. Dan ternyata jawabannya ada di ayat yang ke-40 gitu kan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ayat ini selalu terngiang-ngiang di kepala saya sih, Rick. Jadi ini kita ngomong yang bukan segmen 1 tadi ya. Iya. Segmen 1 tadi udah kita tutup tirai gitu ya. Terus kita ganti segmen gitu. Buat orang-orang yang ada di pinggir jalan, orang-orang yang tidak, tanda kutip, tidak beruntung gitu ya. Mesti gimana gitu. Walaupun saya juga sependapat sama Ricky, hari-hari ini banyak juga yang orang yang misuse ya, menyalahgunakan gitu. Tapi saya pikir kita jangan sampai alasan-alasan seperti itu menghalangi kita berbuat baik sih. Jadi ayat ini terngiang-ngiang terus di kepala saya. Jadi selama kita ngelihat ada orang-orang seperti itu, saya jadi ingat satu ayat lagi. Kita buka aja deh Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10, ayat 9 juga boleh lah. Kita lihat Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi selama masih ada kesempatan ya Rick ya, saya pikir kita lakukan aja gitu ya. Jangan sampai nyesel kayak tadi ceritanya Ricky gitu kan. Iya. Walaupun sudah ada Eko. Tadi David ngomong ke Bang Eko itu gaul gitu ya. Untung Ya, David back. Bener-bener membekas sampai sekarang. Iya. Nah itu saya juga jadi keinget nih kok. Ini kisah saya yang lainnya kok. Kayaknya saya banyak kisah kayak Saya nanya nih. pada kaget. Oke. Ya. Oke, Rick, bagaimana pengalaman Ricky dalam menanggapi tema kita malam hari ini? Ya pokoknya kalau ngasih aja deh, jangan sampai nyesel. Nah ini benar kok, ini jadi setelah kejadian yang tadi itu kok, yang saya akhirnya membekas nih sampai sekarang kok. Nah, sebenarnya beberapa tahun setelah itu ya, jadi bisa dibayangkan kan udah lama banget. Beberapa tahun setelah itu saya ada satu pengalaman lagi sih kok. Nah ini cuman kali ini agak sedikit nyambung berkaitan dengan cerita yang pertama gitu, cuman beda waktu aja gitu, beda waktu. Nah jadi waktu itu saya lagi naik motor ceritanya kok, malam-malam gitu kan, naik motor biasa kok malam-malam gitu. Terus saya ngelewatin sebuah persimpangan jalan. Nah pada saat saya ngelewatin kan biasa kan kalau di perempatan itu kan suka ada yang kayak Pak Ogah gitulah buat parkir gitu kan. Nah kali ini pada saat saya lewat itu, yang jadi Pak Ogahnya itu yang tengah-tengah itu anak kecil lah gitu. Bukan Pak berarti ya? Bukan Pak Ogah dong? Ogah. Ogah, nah jadi masih kecil sendiri dia gitu kan, lagi parkirin, ayo terus gitu kan. Nah pada saat saya ngelewatin sebenarnya saya nggak ada kepikiran, ya lewat aja gitu kan. Nah cuman pas saya melewati dia gitu, tiba-tiba dia kayak ngomong sekelebat lah, sekilas gitu kan, ngomong Kak belum makan nih gitu, kayak gitu. Intinya dia ngomong belum makan gitu, belum makan nih, lapar gitu kan. Ya udah, saya waktu itu cuma dengar sekilas ya, saya sambil jalan lewat aja gitu kan, tiba-tiba pas udah lumayan jauh, tiba-tiba omongan si Ogah ini kayak muncul lagi gitu kok. Tadi lagi kayak terngiang-ngiang, tergaung-gaung, tergayung-gayung.
Kayu-kayu. Ini entah gaung entah eko karena lama kok. Oke. Oke. Ya. Jadi ngomong lagi Kak lapar nih gitu kan. Waduh, di situ saya teringat cerita saya yang di pertama tadi. Pengalaman waktu itu. Oke. Pengalaman waktu itu kok. Saya jadi aduh, ini Pengalaman kalau- sama guru yang betul luar biasa. ya, guru yang luar biasa kok pengalaman itu. Jadi saya ngomong, aduh ini kalau saya nggak tolongin dia, saya nggak beri, ntar takutnya membekas lagi di hati. Nah, ini aja hilang, putar balik ya kan. Nah cuman saya kepikiran pada saat saya putar balik, saya nggak mau kasih dia uang untuk beli makan. Saya karena dia kata-katanya terus lapar nih Kak belum makan, saya mau rencananya mau beli dia nasi goreng kok. Oke. Akhirnya pas putar balik itu saya cari dulu tukang nasi goreng. Ketemulah tukang nasi goreng. Oh ini ngomong-ngomong buat yang dengerin acara ini, kalau ada yang lapar ngomong sama Ricky ya. Boleh kasih jempolnya kalau yang lapar. Dibeli nasi goreng. Oke lanjut Rick, sorry. Gak apa-apa besok kok. Mungkin menunya kali ini bukan nasi goreng kok, ntar kok bisa ganti kok. Ya waktu itu saya beli nasi goreng 1 bungkus, ya kan sudah saya beli, saya balik, kan saya belinya sebungkus kok. Jadi pas saya balik ternyata dia jadi bertiga. Wah. Waduh sama teman-teman yang nambah kan. Waduh saya pikir ini kalau saya cuma kasih dia doang, orang lain iri gitu kan. Akhirnya saya cari lagi tuh. Nggak cukup 1/3. Nggak cukup, ya kan. Akhirnya saya cari lagi, beli lagi itu 2 bungkus lagi nasi goreng, ya kan. Nah akhirnya udah saya beli jadi 3 bungkus. Saya balik ke situ ternyata tuh anak udah nggak ada. Yang ada udah digantiin sama kali ini bukan De Oga sama kakaknya, jadi Kak Oga. Oh. Diganti sama Kak Oga. Gitu. Nah, terus akhirnya saya tanya aja, Mas, itu yang tadi anak kecil di sini di mana? Gitu. Oh dipanggil. Waduh kasih Mas Gourmet. Ini menggoda banget ini. Waduh. Ini godaan tengah malam. Aduh, emang nih. Pak Joni mesti diajak. Pak Joni Iya, biar kali tahu. Pak Edi boleh kita undang jadi narasumber. Ya, jadi tanya waktu itu Mas ini si Ade ini mana gitu, akhirnya dipanggilin singkat cerita dipanggil sama dia, saya kasih nasi gorengnya, terus mas-mas yang tadi manggil Ade saya kasih uang, singkat cerita seperti itu kok. Nah itu tuh pengalaman saya yang lainnya sih kok, gitu karena saya teringat pengalaman saya yang pertama pada saat muncul di hati gitu kan, wah kamu harus tolong, kamu harus beri, kamu harus ngasih, saya nggak turutin, wah itu nyesel luar biasa. Akhirnya berdasarkan pengalaman itu saya waktu itu saya kasih gitu. Nah itu pengalaman yang luar biasa sih kok, itu juga membuka betul. Sampai sekarang cuman dalam lingkup yang positif lah gitu kok. Nah itu juga waktu itu saya tanpa, ibaratnya kan saya nggak pakai research kok, anak beneran belum makan apa enggak gitu kan, masa ibunya nggak ngasih makan kan, saya juga nggak research gitu. Iya betul. Itulah yang ibaratnya muncul di hati saya saat itu kok. Nah itu kira-kira tanggapannya gimana kok? Apakah emang bisa aja kayak gitu? Karena kadang Tuhan suruh kita kasih orang gitu kan, kita kadang nggak kenal siapa orang itu gitu kan, tiba-tiba Tuhan suruh gitu kasih itu gimana kok? Saya setuju ya. Jadi gini ya, kalau jadi kan kita udah melewati setback yang pertama tadi ya, yang nggak life and death situation gitu ya, nggak kritis. Ya saya sebenarnya juga punya banyak pengalaman lah, cuma saya pikir nggak usah diceritain lah. Jadi seperti ayat tadi, kadang-kadang kita nggak tahu kan motivasinya apa, kita nggak tahu di belakangnya itu buat apa, kita juga nggak tahu. Pokoknya kan kita hidup di negara, bukan cuma di negara lah, kita hidup di dunia yang bengkok lah ya. Jadi di sana kan memang banyak orang-orang yang bisa dibilang menyalahgunakan. Tapi gini loh, menurut saya kecurigaan kita janganlah membuat kita atau menghalangi kita berbuat baik gitu. Jadi saya suka dengan kata-kata Ricky tadi, kalau memang sudah ada dorongan, kan saya percaya kita semua sudah punya Roh Kudus ya, Roh Kudus sudah diam di dalam kita.
Jadi kalau memang Roh Kudus sudah menggerakkan kita, ya udah kita nggak usah mikir-mikir, nanti uangnya buat apa, atau nanti kalau kita ngasih bukan uang ya, kita ngasih yang lain gitu ya. Nanti jangan-jangan dijual lagi gitu ya. Kalau kita mikir gitu-gitu terus, saya khawatir malah kita jadi kehilangan kesempatan berbuat baik, gitu kan. Padahal tadi kan ayatnya bilang, selama ada kesempatan berbuat baik, ya lakukan. Karena tadi jangan sampai kayak tadi kan Ricky ceritakan, itu cerita yang bagus banget. Jangan sampai kita nyesel sendiri, dan itu kan terngiang-ngiang di kepala terus sampai hari ini aja masih terngiang-ngiang kan, Rick? Oh iya, sangat membekas. Padahal kejadiannya udah sekitar 42 tahun yang lalu kan. Itu kan jadi sebuah pengalaman yang berharga ya buat Ricky, dan saya dengar cerita ini saya juga, oh iya jangan sampai saya jadi inget-inget gitu ya, pernah nggak ya nyesel gitu ya, ada kesempatan berbuat baik kita lewatkan, jangan sampai itu nyeselnya luar biasa. Dan yang Alkitab ngomong berkali-kali kan bener juga, sebetulnya akan menjadi sebuah kebahagiaan buat kita kalau kita bisa memberi, kita bisa menolong, itu kan kebahagiaan juga gitu kan ya. Jadi baguslah itu David ngomong lagi lapar tuh, boleh juga dia diajak makan habis ini nanti. Oke, boleh. Ya, daripada nanti Ricky nyesel kan nggak ngajak dia makan. Dia ngomong lapar loh Kak. Cuman kali ini nggak ada suara yang timbul kok di hati saya. Itu dia betul. Munculnya di komen sih. Itu bagus loh. Walaupun kita bercanda, tapi itu mengingatkan kita yang sudah punya Roh Kudus, marilah kita digerakkan didorong, diingatkan oleh Roh Kudus. Jadi kalau memang kita sudah didorong, kita sudah digerakkan, udah nggak usah mikir nanti buat apa, nanti disalahgunakan atau enggak. Ya udahlah, kita memang itu ada kesempatan. Tapi sebaliknya yang yang Ricky ngomong tadi, bener, kalau memang nggak digerakkan juga istilahnya ya nggak apa-apa kan, nggak digerakkan kok gitu ya. Dan saya juga akui berkali-kali dalam hidup ini, misalnya ada sama temen atau sesama gembala ngomong sama saya, Pak, nih lo ada yang orang begini. Ya kalau saya digerakkan, saya udah nggak mikir macam-macam. Tapi kalau lagi nggak digerakkan, ya saya nggak akan terlibat gitu aja sih. Gitu. Ya, jadi emang ternyata hal memberi, hal ngasih ini aja benar-benar kita butuh hikmat Tuhan ya kok ya. Iya. Benar ya, jangan sampai ibaratnya kita kebaikan, kita mau memberi gitu kan, tapi salah target lah ibaratnya, atau ternyata ya tidak dipergunakan sebagaimana mestinya gitu kan. Wah, ini keren banget sih kok. Nah, sebelum kita lanjut lagi kok, saya mau nyapa dulu nih kok buat brothers and sisters yang mungkin baru join malam hari ini. Saat ini brothers and sisters semua ada di acaranya Instagram popchurch.id, yaitu acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Squeeze Yo. Jonathan boleh jawab? Santuy squeeze. Oke, jadi tema malam hari ini tema yang keren banget, yaitu temanya ngasih aja gitu kan. Seperti Jonathan bilang gitu kan, jangan sampai kita mau memberi tapi banyak pertimbangan atau pikiran itu akhirnya miss moment gitu kan. Yes. Harusnya kita ada kesempatan buat ngasih, malah lewat missnya jadi nyesel kayak saya gitu. Bekas sampai sekarang di sini gitu. Berarti gampang sih kalau mau minta sesuatu sama Ricky, ingetin aja cerita itu. Jangan sampai nyesel lagi ya, Rick ya. App saya kayaknya. Iya, ini banyak yang denger loh, Rick nih. Banyak denger. Nanti tiap kali orang bilang, jangan nyesel ntar Rick. Ya, itu nomor 1 kalau Jonathan ngomong gitu, nomor 1 yang kasih jempol Pak Joni itu. Oh iya. Banyak mikir jadi pelit. Betul. Keren. Nah, tapi gini kok, jadi apalagi saat ini sih kok ya, kondisi saat ini ya, ini benar-benar paling kelihatan lah. Tapi mungkin kebiasaan ini sudah ada dari dulu, tapi karena kondisi saat ini sebenarnya lebih makin kelihatan kok. Itu banyak orang yang dia mau memberi, bahkan
kita bisa lihatlah di sosial media gitu kok ya, di mana-mana gitu kan Hmm. banyak sekarang orang nih lagi berlomba-lomba memberi gitu, tiba-tiba Bagus dong ya. ngasih ojol gitu kan, beli Oh, makanan gitu kan, terus misalnya apa namanya pemulung diberi makanan gitu kan. Nah yes. tapi ya saya bukan menjudge sih kok ya, bukan menjudge sih Mm-mm. kok. Nah cuman ada aja sih kok mungkin yang emang dia memberi itu sebenarnya bukan benar-benar murni memberi kok, mungkin gitu kan. Tapi mungkin ada embel-embel entah pengen dilihat orang, followernya supaya nambah gitu. Nah itu. Jadi ada motivasi balik itu kok. Nah sebenarnya juga apa ya? Ya itu kan hak mereka sih sebenarnya kok, ya kan. Kalau kita bisa bilang Instagram mereka, sosial media mereka gitu kok. Nah Yes. cuman kira-kira kalau dari kau tanggapan seperti apa kalau misalnya ada orang-orang yang seperti itu, apakah ya sah-sah aja lah gitu atau seperti apa kok? Kira-kira? Saya sebelum menjawab membuka atau melihat dari firman Tuhan ya, yang Ricky ngomong itu kan juga kadang-kadang saya lihat ya di sosial media, di Instagram, Facebook, di WA dan sebagainya, di YouTube juga pernah. Ternyata ada momen-momen yang waktu yang dikasih itu di shoot gitu ya, itu ada yang seneng gitu ya, wah di foto atau masuk video jadi ikut ketawa. Ya. Ada yang cuek, ada yang diam aja. Tapi ternyata ada momen-momen yang bisa kita lihat. Waktu itu saya lihat ada di Instagram ya. Mereka jadi merasa gimana gitu ya. Jadi kok istilahnya kesusahan mereka kok dieksploitasi gitu ya. Jadi sebelum saya ngajak kita buka ayat tentang kasus ini gitu ya, saya pikir setiap kali kita ngasih nggak perlu lah di foto-foto gitu ya. Kalau menurut saya sih nggak perlu lah di foto-foto terus fotonya kita masukin di Instagram atau di sosial media kita, bahasanya kita di pansos gitu ya. Kalau saya sih nggak begitu. Kalau saya nggak begitu. Cuma saya ngerti juga ada beberapa temen yang waktu itu pernah ngobrol juga sama saya bahwa tujuan mereka foto tuh untuk laporan atau pertanggungjawaban kepada orang-orang yang menyumbang gitu kan ya. Let's say kayak kita misalnya gereja gitu ya, ada yang nyumbang untuk bagi-bagi ke orang-orang gitu ya. Ini misalnya kadang-kadang kan kita sebagai pihak yang disumbang juga pengen kasih laporan buat orang yang sudah nyumbang. Jadi buat saya seperti itu memang harus ditanya sama yang terima, keberatan nggak di foto, atau kalau nggak yang difoto jangan orangnya, sumbangannya dengan kerumunan orang aja, nggak usah sampai wajahnya jelas close up gitu ya. Nah saya pengen kita lihat di Matius 6 deh, Matius 6 ayat 2 gitu. Apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadat dan lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Nah ini kan sama kayak istilahnya Ricky tadi kan. Jadi jadi apa? Dilakukan orang-orang supaya dapat pujian gitu kan. Persis banget loh. Jadi ayat ini masih relevan sampai sekarang. Sampai sekarang pun ternyata banyak orang yang kasih sumbangan terus tujuannya jadi penumpang gitu ya, jadi penumpang supaya bisa dapat pujian, taruh di, ya saya nggak menghakimi siapapun lah. Nah ayat 3-nya kan dibilang, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Jadi ini Tuhan Yesus saja sampai ngasih sebuah ilustrasi yang sangat ekstrim ya. Kalau tangan kanan ngasih, tangan kirinya nggak usah tahu. Itu kan ibaratnya satu tubuh ya, dengan dua tangan ini salah satunya ngasih, satunya nggak usah tahu. Apalagi di post di media sosial gitu kan ya. Jadi kalau pertanyaannya tentang pansos tentang ini ya, saya mau jawab kalau saya sih tidak lakukan itu, Rick. Karena pertama, janganlah kita mengeksploitasi kesusahan orang. Nah kalau tadi memang untuk laporan pertanggungjawaban, ya kita foto rame-rame aja, nggak usah kelihatan wajahnya gitu. Pokoknya lagi rame-rame kita foto aja gitu.
Itu untuk laporan pertanggungjawaban. Kalau saya gitu sih, Ring. Oke. Jadi emang terkadang kita mesti lihat dulu tujuannya, kepentingannya apa kok ya di foto gitu kan. Kalau emang Itu Pak Joni ngomong tuh beda tipis antara tulus dan fulus. iya betul. Tapi emang kadang kalau ngomongin masalah fulus suka beda-beda tipis kok. Oh iya. Oh ini bagus tuh, fulus, tulus, bulus ya. Kadang-kadang ya itulah kalau masalah fulus ya, itulah susah lah kita. Ini nanti makin panjang kalau Yes. Iya, jadi emang kadang-kadang ya kita mesti lihat dulu kalau emang kita mau foto-foto, istilahnya mungkin dokumentasi lah. Kalau emang Iya. ikan laporan gitu kan, itu memang ada organisasi kan, kadang-kadang kita butuh laporan itu. Betul. Oke lah. Gitu Tapi nggak usah dipost di sosial media lah. Betul gitu kan. Jadi ya jangan diviralkan lah ya, kok ya. Betul. Udah kita Tuhan aja lah yang tahu kok ini emang keren banget nih. Jadi pembelajaran juga sih kok. Ya kadang-kadang mungkin orang itu maksudnya baik juga gitu kan, dia pengen supaya kalau ada orang-orang yang lihat mungkin kok misalnya bisa ikut bantu, kan bisa juga kok kadang-kadang gitu kok. Jadi saya suka lihat nih, kayak misalnya contoh tadi saya baru lihat di sebuah sosial media kok. Jadi ada satu kisah ojol yang dia lagi ibaratnya lagi ambil orderan lah kok gitu. Nah itu dia tiba-tiba mau pernah hilang kalau dicuri gitu. Nah itu diviralkan sama orang-orang, sama si yang customernya itu. Jadi karena si ojol ini kan chat lah ke si customer, Kak sorry ya ini motor saya hilang dicuri gitu kan, jadi orderannya terlambat atau gimana. Nah si yang order ini dia membantu tapi juga diviralkan sama dia kok. Diviralkan, akhirnya banyak sih yang lain ikut bantu gitu, nanyain buat ikut transfer uang untuk bantu si ojol ini. Mungkin kalau kayak gitu gimana kok? Apakah gimana? Jadi dia emang mau viralkan tujuannya untuk supaya banyak yang bantu kok. Itu ya kalau itu sih oke lah ya. Kalau itu sih saya pikir itu tindakan yang mulia ya. Jadi misalnya kita sadar kita nggak bisa bantu banyak ya, tapi setidaknya kita punya beberapa teman, atau kalau zaman sekarang diviralkan. Jadi itu menurut saya juga itu bisa dibilang bantuan apa? Bantuan membuat orang lain tahu keadaan orang ini kan, keadaan si ojol ini. Jadi orang lain yang tergerak bisa ikut terlibat dalam gerakan ini gitu kan. Oke, nah keren banget. Nah ini ada pertanyaan kok yang dari sepertinya nggak asing lagi nih kok ya, David Nok 13 ini kayaknya David Nok 13 Instagram dari orang yang saya bajak acaranya kok. Oh gitu. Jadi pertanyaannya gini kok, apakah benar salah satu motivasi memberi adalah untuk diberi atau diberkati? Kalau jawab ya kakak. Passwordnya mana kak? Nah gitu pertanyaan kok, kira-kira gimana kok? Kalau saya enggak begitu. Kalau kita memberi, kalau kita menolong orang untuk diberi atau ini bahasanya sangat Kristen sekali itu ya, untuk diberkati, berarti kita nggak tulus orang dong. Kristen tuh bertanya kok. Ini David orang Kristen lah pastilah. Jadi ibaratnya dia nggak tulus dong. Kalau saya sih mau sharing sama saudara-saudara semua ya, ini kan kesempatan yang bagus. Kalau kita memberi, kalau kita menolong, janganlah kita punya harapan untuk supaya lebih diberkati. Nah kalau kita punya harapan, punya keinginan seperti itu, nomor satu kita tidak tulus dalam memberi, dalam menolong. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, waktu kita memberi pertolongan, kita salah satu unsur itu harus dalam persyaratan kita harus menjadi orang-orang yang tulus gitu. Janganlah kita ada udang di balik batu, supaya aku begini. Nah, alasan yang kedua, Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan banyak hal buat kita. Jadi kalau kita berharap
berbuat baik supaya semakin diberkati, berbuat baik supaya ditolong dan sebagainya, sebetulnya Tuhan sudah terlebih dahulu menolong atau memberkati kita, gitu kan. Nah jadi itu sangat tidak tulus lah. Jadi saya kesempatan ini please jangan begitulah ya. Pak Joni ngingetin kan, memberi itu dasarnya kasih. Nah saya pernah sampaikan juga kan, tapi mungkin saya waktu itu ngomongnya dalam kelompok yang kecil. Saya pernah ngomong ya, misalnya kita hubungannya suami istri, bukan saya sama Ricky ya, kita ada hubungan suami istri. Misalnya suami istri kan, ini salah satu bentuk kasih kan, suami dan istri itu kan salah satu bentuk kasih. Demikian juga orang tua dengan anak. Nah kalau orang tua dengan anak, suami istri atau sebaliknya, itu kan dasarnya kasih. Waktu kita memberikan bantuan, kita menolong, atau kita melakukan apapun, kan kita nggak pengen balesan ya. Namanya juga kasih kok. I will do this because I love you gitu ya. Nah, beberapa hari lalu kan saya juga sudah post di IG ya. Saudara yang belum follow IG, follow tuh IG-nya Hope Church dan IG saya juga. Itu saya tulis kalau kita memberi atau melakukan sesuatu buat orang yang kita kasihi, pasti nggak minta balesan gitu loh. Jadi pertanyaannya David tadi bagus banget, mengingatkan kepada kita semua kalau kita berbuat sesuatu atau memberi atau menolong, itu tolong dijauhkan lah. Karena gini loh, kita akan kecewa kalau begitu. Kita akan kecewa. Misalnya orang kita tolong ya, yang tadi kan tukang telur gitu, yang Ricky cerita. Terus kita berharap suatu hari kelak dia datengin kita bawa telur 1 kilo aja gitu ya. Omega 3 nih, Omega 3 gitu ya. Kan kasihan dia dong. Berarti kita memberikan dia beban untuk membayar gitu kan ya. Jadi gitulah jawaban saya, Rick. Janganlah kita punya pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi jangan harus ikhlas lah, sukarela. Bantu, namanya membantu ya sudah. Betul. Ya, tadi setuju juga sama Pak Joni, memberi dasarnya kasih ya, harus itu kerennya. Dasarnya harus dengan kasih. Terus kata Koko David, jadi ini tangan kiri ngintip dikit ya, kalau cuma mau dia beri lagi ya. Ya kalau bisa sih jangan ngintip. Oke, kok sebelum lanjut kita mau sapa sekali lagi nih kok untuk brother dan sister yang malam hari ini mungkin baru bergabung di Instagramnya hopechurch.id ya kan. Saat ini brother dan sister sedang berada di acara Squeeze Show. Boleh menonton? Santuy squeeze. Jadi tema malam hari ini keren banget, temanya ngasih yang ngasih aja. Tadi kita udah bahas banyak ya. Pertama kalau mau ngasih udah kita nggak usah banyak pikir, ngasih yang ngasih aja gitu. Tapi harus dengan hikmat juga gitu kan. Kalau emang Tuhan sudah kasih satu ibaratnya apa suara di hati mau ngasih, ya udah ngasih aja gitu, yang ada di momen gitu. Tapi yang kedua juga motivasinya harus benar gitu ya kok ya. Jangan buat, kalau bisa ya jangan buat pansos gitu kan ya, harus benar lah gitu. Nah terus yang ketiga juga ya jangan sampai kita ngasih karena mengharapkan berkat gitu atau imbalan dari semua itu ya. Keren banget sih, ini keren banget malam hari. Nah ini sebenarnya nanti mungkin brother sister juga boleh kalau ada pertanyaan boleh ya ketik di kolom komen ya kan? Atau nanti kalau misalnya memang setelah ini boleh juga kasih pertanyaan di DM, boleh DM ke IG-nya hopechurch.id. Nah nanti boleh nanti kita bisa jawab ya. Nah ini cuman ini saya ada pertanyaan lagi kok sebenarnya kok. Tadi kan kita kan udah bahas tentang prinsip-prinsip memberi kok. Prinsip-prinsip ngasih itu harus kayak gimana aja kan. Nah cuman jenis-jenis kita kasih kan belum tentu harus kita kasih dalam bentuk materi kok. Iya kan. Kalau dalam bentuk uang gitu nggak harus kan. Karena saya pengalaman ini kok. Ada satu orang yang membutuhkan gitu kan. Ya mungkin secara materi dia kekurangan gitu kok. Secara materi dia kekurangan gitu. Tapi saya melihat orang ini ada satu effort, itu dia mau usaha kok. Nah dia ngumpulin botol-botol bekas, gitu. Botol-botol bekas,
dia kumpulin untuk dia jual lagi botol-botol bekas itu. Nah pada saat itu saya memutuskan untuk membantu kok, tapi saya nggak kasih uang ke orang itu. Saya kasihnya seperti tadi ya, mungkin salah contohnya tadi yang nasi goreng, saya kan nggak kasih uang gitu, tapi saya kasih nasi goreng. Nah ini juga saya kasihnya, saya kumpulin botol-botol bekas itu selalu saya kasih ke dia gitu untuk dia bisa jual gitu kok. Nah itu gimana kok? Apakah maksudnya sah-sah aja kan kok? Kita kan ngasih kan nggak harus dalam bentuk yang memudahkan dia. Kalau saya ngelihat itu bagus banget ya, Rick ya. Jadi pemberian itu kan nggak selalu bicara soal uang. Yes. Terus kalau hari-hari ini kita lihat kanan kiri kita, sekeliling kita ada banyak pemberian sembako, ada yang kasih. Kalau berapa bulan yang lalu kita ngalamin banjir besar ya, khususnya di daerah beberapa tempat lah ya, di daerah Banten ini kan parah gitu ya. Terus kita juga kumpul-kumpul pakaian layak pakai. Jadi bicara bantuan, bicara pemberian, janganlah selalu bicara tentang uang. Banyak hal yang bisa kita beri. Nah kalau dengar ceritanya Ricky tadi, itu kan salah satu bentuk kebaikan ya. Kebaikan, jadi kan tadi kan memang judulnya yang kita baca ayatnya di Galatia, selagi ada kesempatan berbuat baik. Nah jadi perbuatan baik itu apa sih? Perbuatan baik itu kan sebetulnya definisinya bagaimana kita memudahkan hidup orang gitu loh. Nah jadi kalau ceritanya ada yang ngumpulin botol bekas minuman air mineral itu ya, ataupun gelas-gelas plastiknya, terus Ricky dengan kebijaksanaannya nggak mau kasih uang tapi lebih wah kayaknya dia seneng gitu ya kalau dapat botol-botol atau gelas-gelas bekas. Terus Ricky secara diam-diam ngumpulin juga. Tapi seru juga ya kalau ngeliat Ricky ngumpulin juga gitu ya. Terus ngasih ke orang itu kan salah satu bentuk kebaikan. Jadi bagus banget, itu contoh yang bagus banget. Jadi kebaikan janganlah diartikan hanya bicara uang, tapi banyak hal. Kita meringankan beban orang, kita memudahkan hidup orang, itu kan kebaikan. Ya, gitu Rick. Nah, termasuk kalau misalnya kalau emang misalnya orang yang jobless, kita bantunya dengan memberikan dia pekerjaan, kan bisa juga. Iya, betul ya. Bisa juga. Dan harus malah itu bagus sih, malah itu bagus banget. Jadi kita juga nggak harus langsung kasih. Dia mungkin membutuhkan uang, tapi kita nggak harus kasih uang buat bantu dia gitu. Tapi yes. Kasih dia ibaratnya apa? Bagaimana cara menghasilkan uang itu kayaknya lebih ini ya kok ya. Nah ini ada pertanyaan juga dari David Nuk nih 13 nih. Dia banyak nanya ya. Iya emang hebat ya. Caranya dibaca ini nanya mulu. Hebat ya. Iya. Ini kode minta dikasih nasi goreng kayaknya. Memberi dalam keterbatasan, tragis atau kasih. Oke. Nah, tapi sebelum ini kok ini ada pertanyaan lagi kok. Mungkin nanti bisa Nata mungkin bisa sekali kan. Ini pertanyaan dari Mystery Box kok. Mystery Box, kan? Nah, pertanyaan gini nih, panjang nih. Jadi kayaknya ada istilah gini kok. Kalau kita kasih ikan ke orang lain, kita kasih makan sekali. Kalau kita ajarin dia mancing, kita kasih dia makan seumur hidup. Kalau kita kasih kesempatan pekerjaan ke orang lain, itu termasuk memberi dong ya. Kayak tadi contohnya kayak tadi lah gitu kok. Lebih. Mungkin kok Nata boleh kasih tanggapan sama pertanyaan dari Koko David. Itu yang ada di Mystery Box kan sama seperti yang Ricky tadi cerita ya, memberikan kerjaan. Itu saya setuju ya. Lebih baik kita memberikan pancingannya daripada ikannya. Tapi case-nya harus dilihat juga. Kalau dia dalam keadaan kritis, hidup dan mati, memang nggak punya sumber daya untuk makan, ya kalau kita kasih pancingnya juga mati juga, dia belum sempat mancing udah mati. Jadi kadang-kadang betul lebih baik kasih pancingannya supaya dia punya skill, punya kemampuan, punya kesempatan untuk bisa cari ikan sendiri kan. Nah, tapi kalau udah mepet banget ya, kadang-kadang kita juga perlu bergerak untuk kasih ikan langsung daripada kasih pancingannya, gitu. Jadi bagus lah, itu pertanyaan yang bagus. Terus pertanyaannya David ya, memberi dalam keterbatasan,
tragis atau kasih. Nah ini pertanyaan David, saya ingat beberapa episode yang lalu ya, kita bicara tentang persembahan ya. Waktu itu juga netizen ada yang nanya, kalau kita nggak punya uang tapi pengen ngasih gimana gitu. Ya gimana kalau nggak punya uang mau ngasih apaan gitu. Ya, kan saya pernah sampaikan juga jawabannya ada di 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat 12 dikatakan pemberianmu itu harus berdasar dengan apa yang kau punya gitu kan ya. Jadi jangan sampai kita punya apa ya, rasanya saya mau ngomong cuman nggak enak. Udah ngomong aja lah. Kadang-kadang kita gengsi gitu loh, kayaknya harus ngasih ya. Padahal juga nggak punya, padahal juga nggak mampu gitu ya, lucu gitu. Jadi pengen supaya nggak malu atau supaya jangan dipermalukan atau mungkin berpikir pengen jadi pahlawan. Enggak. Buat saya jangan memaksakan diri lah. Kalau memang saatnya kita bisa, kita bantu. Tapi kalau saatnya memang kita nggak bisa, gitu kan ya. Jadi ingat, perbuatan baik, bantuan kan nggak harus dalam bentuk uang, nggak harus dalam bentuk barang. Kita seperti tadi kan yang Ricky cerita ya, kita ngasih tahu orang lain, itu kan juga perbuatan baik ya. Yeah. Jadi saya sih dasarnya ini ya, kalau kita mau menolong orang, pastikan kita juga punya. Jangan sampai kita menolong orang tapi kitanya jadi bawa pelur juga gitu kan. Saya pikir gitu sih. Ya itu makanya tadi yang seperti tadi di awal juga Konata udah bahas juga ya. Yang kita memberi juga tetap harus ada hikmat, jangan sampai kita betul tanpa hikmat karena supaya dilihat orang gitu kan, kayak atau nggak enak gitu kan, kayak enak nih gengsi kayak tadi, jadinya kita malah mengorbankan ibaratnya menghancurkan diri kita sendiri hanya demi itu gitu, hanya demi gengsi kita. Ibaratnya itu sebenarnya bukan demi memberi tapi demi gengsi kita, kasih makan gengsi kita lah kalau aku bilang ya Ko ya. Oh iya betul, itu bukannya memberi ke orang, memberi ke diri sendiri itu namanya. Iya gitu Pak ya. Ini keren banget, jadi emang harus ya pinter-pinter lah gitu kita dalam memberi gitu kan, pertimbangan, penuh hikmat gitu, terus motivasinya harus jelas gitu ya. Keren. Ini karena topik malam hari ini keren banget, jadi emang selalu ya kayaknya kalau disco ini selalu waktunya kayaknya nggak berasa ya Ko ya, kurang. Iya, waktunya kurang. Iya. Nah ini nih terakhir nih dari David nih. Ini Koko David nih emang nanya mulu nih. Sometimes memberi membuat orang menjadi malas. Contoh, mengemis musiman. Nah itu siapa yang salah kok? Nah ini bagus juga nih ya, yang memberi atau yang diberi? Ya kadang-kadang gitu kok. Kadang-kadang kita maksudnya belum ingin berbuat baik, gitu. Ingin berbuat baik, tapi jadinya malah bikin orang itu mungkin jadi malas karena keenakan dikasih. Nah itu kira-kira yang salah kita yang kasih apa dia kok? Ini pertanyaan yang menggelitik ya. Kalau saya melihat dari dua sisi ya. Sisi yang pertama ya, kita seperti yang tadi sudah kita bahas beberapa kali, bahkan tadi sebelum momen ini juga Ricky kan udah mention juga, memberi harus bijaksana, jadi kita ngelihat situasinya juga. Jangan sampai kita membuat orang jadi memiliki ketergantungan sama kita, itu kan nggak bagus juga. Jadi jangan sampai lah kita malah ngeracunin orang itu. Kalau kita mengasihi orang itu, selain kita memberi ya kita juga memberikan didikan gitu ya. Apalagi kalau orangnya sama nih kan ya. Kalau udah sampai jadi males, berarti kan udah sering kita bantu kan. Jangan sampai begitu juga. Tapi kita kembali ke topik yang pertama tadi, janganlah kita juga terlalu banyak pikiran, terlalu banyak pertimbangan, jadi kita tidak berbuat baik gitu. Jadi bener lah, harus imbang. Itulah jawaban saya. Tapi tinggal 3 menit saya closing statement lah ya. Boleh langsung closing statement aja kok. Belum disuruh tapi saya nekat aja lah. Saya baru mau ngomong kok. Baru mau ngomong. Saya udah kebaca sih. Oke. Saya teringat ini sebetulnya ada di bahan khotbah hari Minggu besok. Tapi nggak apa-apa lah, ini topiknya sama. Saya teringat tentang Antioquia ya. Antioquia, bahwa ternyata
Itu kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Menarik. Berkali-kali saya baca ayat ini, di situ disebut di Antioquia lah murid-murid pertama kali disebut Kristen. Semua terjemahan saya cek loh, bukan semua loh, banyak terjemahan saya cek. Ternyata murid-murid disebut Kristen. Kenapa bisa begitu? Karena mereka melihat ada perilaku, ada tingkah laku yang baik dari orang-orang atau pengikut Kristus itu, makanya disebut Kristen, pengikut Kristus. Nah, jadi ini menarik ya, ini ayat ini selalu ngingetin saya, nampar saya juga, ngingetin saya bahwa orang mengenal kita bukan dari tag atau name tag kita. Orang mengenal kita bukan dari waktu kita ngomong, ini saya Kristen loh, ini saya enggak. Orang mengenal kita dari tingkah laku yang kita suguhkan, tingkah laku yang kita tunjukkan. Jadi mumpung lagi ada kesempatan berbuat baik, let's do it, gitu kan. Oke, keren banget ini closing statement-nya. Moga-moga nih jadi pencerahan buat kita semua ya, Nathan ya. Yes. Oke kok. Thank you Ricky. Sudah mau habis. Thank you juga buat Nathan, buat brother sister semuanya. Thank you semuanya. Mungkin ini buat brother and sister yang baru bergabung ya. Boleh mungkin ketinggalan tadi, boleh nonton juga rerun-nya Squeeze Show ini di sosial media Hopchurch nanti, yaitu di IG hopchurch.id, Facebook di Hopchurch Indonesia, dan YouTube kita Hopchurch Indonesia. Jadi boleh saksikan terus Squeeze Show kita berikutnya yang tentunya topiknya nggak kalah nanti menarik. Itu ada orang Malaysia. Nanti kalau Hopchurch buka di Malaysia, kita bikin Hopchurch Malaysia. Yes. Hopchurch Singapura, Hopchurch Australia.